Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengajarkan mata pelajaran sejarah Islam. Namun sebelumnya, silakan teman-teman untuk mempersiapkan terlebih dahulu bukunya dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah atau dakwah periode Mekah. Karena dakwah Nabi ada di Mekah dan di Madinah. Yang kita pelajari adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Di dalam dakwah ini kita akan belajar tentang pengertian dakwah, dasar perintah dakwah, materi dakwah, dan cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mengetahui dakwah Nabi, mari kita mengetahui apa sih pengertian dakwah itu. Dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil atau mengajak. Dan dapat diartikan dakwah dalam mengajak orang lain kepada ajaran Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak kaum Quraisy Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mendapat wahyu pertama yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 1 sampai 5 pada usia 40 tahun. Di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum kenabian atau 610 Masehi melalui perantara malaikat Jibril. Dan selanjutnya Nabi mendapatkan wahyu kedua setelah surah Alaq yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berisi yaitu masih sama perintah berdakwah, kan tetapi Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara luas. Sedangkan materi dakwah Nabi adalah yang pertama, ajakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau bertauhid. Karena dikala itu orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy di Mekah telah menyekutukan Allah dan bahkan tidak percaya pada adanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka beralasan mengikuti agama nenek moyang. Yang kedua, ajakan percaya kepada hari kiamat, karena pada masyarakat jahiliyah Mekah itu tidak percaya adanya hari kiamat. Dan yang ketiga, ajakan menghormati hak manusia, yaitu Nabi meniadakan perbudakan dan tidak ada lagi kasta-kasta di dalam kehidupan manusia. Itu yang menjadi tujuan dakwah Nabi, yaitu agar manusia itu khususnya masyarakat Mekah meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral dan juga moral. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Pastinya kami diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak pada saat itu jauh daripada moral dan azab. Dan di dalam berdakwah, Nabi mempunyai strategi atau cara berdakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama yaitu dengan rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara rahasia ini ditujukan kepada keluarga terdekat, istri beliau, pamannya, juga tetangga, teman dekat. Yang mana dakwah ini berlangsung kurang lebih selama 3 sampai 4 tahun.
Dan pada dakwah sembunyi-sembunyi ini ada kelompok yang disebut as-sabiqunal awwalun atau kelompok pertama masuk Islam, yaitu Khadijah, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, saudaranya Zaid bin Haritha, anak angkat beliau Abu Bakar, teman dekat beliau Ummu Aiman sebagai pengasuh beliau, dan Abu Ammar, Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka adalah sabiqunal awwalun yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan ini Nabi mempunyai tahapan-tahapan dakwah. Yang pertama, Nabi mengajak kaum kerabat dari keturunan Bani Hashim untuk masuk Islam dengan mengajak atau menjamu keluarganya, keturunannya makan-makan. Setelah makan-makan, beliau berdakwah atau mengajak mereka untuk memeluk Islam. Yang kedua, juga Nabi mengumpulkan para sahabat, para penduduk kota Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa untuk Nabi ajak agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi juga berdakwah atau mengajak orang di luar Mekah. Pemeluk Islam pada masa dakwah terang-terangan ini yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari, Taufil bin Amr Ad-Dausi. Abu Dzar Al-Ghifari dan Taufil bin Amr Ad-Dausi ini adalah golongan dari luar Mekah. Jadi sekali lagi, pengertian dakwah adalah mengajak orang lain kepada agama Allah. Dan strategi dakwah Nabi di Mekah adalah yang pertama dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia yang berlangsung kurang lebih selama 3-4 tahun, dan yang kedua Nabi berdakwah secara terang-terangan yang kurang lebih berjalan selama 13 tahun. Mungkin ini aja teman-teman video pembelajaran kali ini. Insyaallah kita akan lanjut kepada bab berikutnya, yaitu tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetap semangat dan tetap belajar walaupun di rumah. Jangan lupa senantiasa menjaga kebersihan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan perlindungan dan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.